Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam nikmat iman dan Islam. Sahabat sekalian, pada hari ini kita berkumpul dengan seorang yang alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala memeluk Islam. Dan sebelah kami ada Mbak Natalia Iriani, dari seorang penganut Kristen Protestan. Beliau masuk Islam. Kita mau mendengarkan nih kisah-kisah kehidupan beliau. Ya, intinya mungkin bercerita sedikit Mbak tentang kenapa masuk Islam. Nanti saya minta tanggapan dari Gus Betik, tanggapan dari Gus Betik lain dari yang biasanya. Ada sesuatu yang saya inginkan dari sisi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda dari Gus Betik tentang sesuatu itu. Oke, sekarang kita dengarkan dulu testimoni dari Mbak Natalia. Tafadhol, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya perkenalkan lagi ya Kak Rukana. Ya, alhamdulillah saya Natalia Iriani. Nah, dari nama aja sih sebenarnya udah gak asing ya, Natalia kebanyakan dari Kristen ya. Dan memang ada kata Irianinya karena saya kelahiran itu di Irian. Jadi dipakai kata Iriani lah, diambil jadi namanya Iriani. Dan nama Natalia pun itu gak jauh dengan hari perayaan agama Kristen ya. Jadi saat itu perayaan Natal dan satu hari setelah itu saya dilahirkan. Nah, makanya kedua orang tua menamai saya Natalia Iriani. Dan saat saya lahir itu papa bertugas di Irian, tugas pelayanan. Jadi papa itu ya misionari. bukan misionari, bukan pendeta, tapi papa itu kerjanya di pelayanan di LSM Kristen. Ya. Nah, kemudian kan tugasnya pindah-pindah dari satu kota ke kota lain buat pelayanan ya, buat melayani masyarakat. Nah, jadi saat tugas di Papua itulah saya lahir, kemudian pindah-pindah lagi gitu ya. Jadi sempat pindah waktu masih bayi itu langsung ke Kalimantan, di Pontianak, sampai kemudian ke Singkawang sampai SMP kelas 1. Kemudian dari kecil itu sebenarnya dari pelayanannya papa ya ke masyarakat itu membuat saya tuh melihat kasih Yesus tuh begitu nyata gitu ya, dari apa yang papa saya lakukan ke masyarakat gitu kan. Jadi papa tuh benar-benar bisa menunjukkan kasih Yesus itu benar-benar nyata gitu ya. Jadi, Totalitas lah ya. Totalitas dalam pelayanannya. Dan itu membuat kecintaan saya sama Yesus itu semakin kuat, semakin bertambah. Nah, tapi dengan kecintaan saya pada Yesus ya, waktu saya kecil itu saya kan namanya anak kecil biasa sekolah minggu ya. Tapi sekolah minggu terus kan diajarinya Tuhan itu Yesus gitu kan. Nah, tapi kalau dilihat di Alkitab, dibaca ya, kan Yesus sendiri bilang kepada bangsa Israel kan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu jadi saya tuh bingung gitu kan, sempat nanya juga, ini gimana kok katanya Tuhan itu Yesus, tapi di Alkitab itu bilangnya Allah gitu kan. Dan teman-teman pun juga yang Islam, itu kan saya punya teman yang Islam tuh banyak ya, malah lebih banyak yang Islam, dan mereka punya Tuhan yang mereka sebut itu Allah gitu kan, dengan tulisan yang di Indonesia pun sama-sama Allah gitu ya. Jadi saya sempat tanya juga ke guru sekolah minggu, tanya ke guru agama, tapi bukan dapat jawaban yang bikin keraguan hilang gitu ya. Kenapa kok Tuhannya Yesus, kenapa enggak Allah? Itu katanya gini, ya Tuhan kamu tuh ya Yesus, kalau kamu ragu kamu dosa. Anak kecil digituin kan pasti takut ya, dibilangin ragu itu dosa, jadi ya tobat aja gitu kan. Yang penting
harus percaya, walaupun juga saat bertanya tuh nggak mendapat jawaban yang menghilangkan keraguan gitu. Nah terus semakin beranjak dewasa ya, saya pun juga punya teman ya, namanya sudah mulai dewasa, kita ngobrol juga sudah semakin semakin luas lah ya. Kemudian saya punya teman itu sudah deket, sahabat lah ya. Nah dia itu seorang muslim Aceh ya, seorang muslim Aceh tinggal di Batu. Dan dia sempat nanya, kita kan udah saling deket, jadi kita ngobrolin agama pun kita baik-baik aja walaupun nggak pernah debat ya. Dia bilang, kitabmu itu ada yang kontradiksi gitu. Yang terus aku bilang, kontradiksinya gimana? Dia kan bilangnya ada yang aneh gitu ya, ada yang kontradiksi. Terus dia bilang, coba deh gitu kan, kitabmu ada yang aneh. Terus aku jadinya pulang coba cari. Kemudian aku nyari-nyari itu ternyata memang lumayan banyak ya. Yang aku ketemu itu ada kisaran 12-an ayat lah. Jadi banyak sekali kontradiksinya. Jadi ada yang iblis menyuruh untuk menghitung tentara kan gitu kan. Terus ada lagi satunya itu Tuhan yang menyuruh gitu kan. Jadi ini yang benar yang mana? Tuhan atau iblis yang menyuruh? Tuhan sama iblis kan beda jauh. Terus ada lagi kayak proses penyalipan. Proses penyalipan waktu saya Kristen namanya penyalipan kan, penyalipan Tuhan. Masa sih Tuhan nggak penting? Pasti kan penting ya. Jadi Tuhan itu menurut saya penting, tapi kok penyalipannya beda. Di ayat yang satunya katanya tuh jam 9 sudah disalib, tapi di satunya lagi jam 12 pun itu belum disalib. Nah itu gimana? Yang benar yang mana gitu ya. Kalau dua-duanya benar nggak mungkin. Salah satu benar sih bisa, tapi lebih bisa lagi dua-duanya salah kan gitu ya. Potensi kesalahannya lebih besar. Jadi itu hanya sebagian kecil ayat ya yang aku ketemu. Terus sempat juga aku tuh ketemu satu ayat di Tesalonika. Itu kita tuh disuruh menguji. Jadi kan karena dulu aku waktu kecil dibilang kamu itu dosa, jadi kan takut ya. Tapi karena aku udah ketemu satu ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 21 atau berapa gitu ya, kayaknya di situ deh. Nah, itu dibilang ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Beranilah untuk menguji. Jadi mau menguji pendeta, menguji gereja, bahkan Tuhan pun saya harus menguji, nggak apa-apa gitu ya. Dan acuan itu saya harus memegang kitab suci. Jadi dari Alkitab itu sebagai pedoman. Yang lain indikatornya itu ya pendeta, gereja, sama kitab sucinya itu harus menyesuaikan apa kata kitab suci kan. Nah, jadi saat itu saya mulai berani menguji Tuhan itu siapa. Dan ada yang menurut saya lucu ya, karena di prinsip saya itu Tuhan itu maha segala-galanya. Nah, tapi kenapa saya bilang ada yang lucu? Karena saya ketemu di Matius 21 ayat yang ke-18 sampai 19. Di situ Tuhan itu merasa lapar. Nah, Yesus merasa lapar. Tuhan kelaparan kan aneh. Terus Tuhan itu kan harusnya maha tahu ya. Tapi di situ Yesus itu dia mengirain karena dia lapar, dia melihat ada pohon ara, dia samperin. Lah kok ternyata zong, pohon aranya nggak berbuah. Nah, sehingga dia mengutuk pohon ara ya, jadi biar jadi kering biar nggak berbuah lagi. Jadi kalau dari situ aja tuh menurut saya sudah dasar-dasar tentang sifat-sifat ketuhanan tuh sepertinya tuh luntur gitu ya. Kalau menurut saya ya, kalau masih yang mau mengimani ya silakan. Tapi kalau saya sendiri itu udah terpikir sekali itu bukan Tuhan, itu sifat manusia, bisa lapar, terus nggak maha tahu, udah jelas bukan sifat Tuhan. Terus ada lagi di satu ini ya, tadi teman aku yang aku bilang dia orang Aceh itu ya, yang tinggal di Batu, dia juga sempat nanya ke aku. Habis dia ngomongin tentang kitabku yang banyak kontradiksi dan memang aku ketemu. Terus dia pun gini juga, oh iya, kalau di kitab sucimu itu
Yesus ngaku Yesus itu Tuhan dan sembahlah aku. Kalau Yesus bilang Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen. Nah, temanku bilang gitu. Aku semangat lah ya, mau nyari itu. Udah sempat nyari, nah, tapi karena aku nyari pun belum nemu juga kata-kata Yesus itu ngaku Tuhan dan sembahlah aku. Tapi dengan kontradiksi Alkitab yang sudah aku ketemui itu, aku berpikir ini kayaknya bukan kitab suci. Dan aku sudah meragukan Tuhan kan, karena Yesus kok merasa lapar, nggak tahu gitu. Suatu saat itu aku pernah berdoa, jadi memohon malam-malam tuh saya pernah berdoa sampai nangis. Itu aku benar-benar minta petunjuk. Jadi Tuhan, aku tuh minta maaf. Selama ini Tuhan yang aku sembah itu sudah benar apa belum? Maaf kalau selama ini saya menyembah Tuhan yang salah. Tapi yang saya tahu, saya itu menyembah Tuhan alam semesta. Kalau selama ini yang saya sembah salah, mohon tunjukkan kebenarannya. Tapi jika yang saya sembah itu sudah benar, saya mohon maaf karena saya sudah meragukan Tuhan. Saya sempat itu berdoa karena memang benar-benar dari kecil yang mengalami nggak nyaman kan, gejolak di hati beriman kalau ragu dosa. Kemudian saya ketemu hal-hal seperti itu, saya mulai ragu. Saya minta petunjuk untuk memutuskan saya harus gimana. Nah, tapi itu malamnya saya berdoa begitu, besok paginya kan saya mau kerja. Jadi tanpa basa-basi itu papa langsung ngasih ayat, nyodorin ayat. Nih, Li baca. Nah, jadi aku langsung baca di Yohanes 13 ayat 13. Jadi ternyata kok aku ya kaget loh. Ternyata ada ayatnya, Yesus ngaku Yesus itu Tuhan. Jadi mulai jadi mulai goyang juga ya. Bukan mulai goyang lagi ya. Bener-bener kok ya apa sih, berarti aku kemarin dosa dong kan gitu ya. Sempat meragukan, tapi ini ada jawabannya. Dan aku ingat kan temanku yang katanya kalau Yesus ngaku Tuhan gitu kan, sembahlah aku. Ya aku semangat, langsung janjian sama temanku. Imannya kembali muncul ke Kristiani lagi. Iya, aku ke temanku terus aku bilang, Mas ada loh ayatnya. Pas aku ketemu kan aku bilang, ini loh ayatnya Yohanes 13 ayat 13. Yesus ngaku kalau Yesus itu Tuhan. Ya walaupun nggak ada kata-kata sembahlah aku gitu. Terus temanku dengan santai gitu ya, dia bukan langsung minta dibaptis atau apa, enggak, tapi dia tuh malah dengan santainya dia bilang, emang kamu yakin ini aslinya memang kayak gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang dirubah-rubah? Nah aku cuma bilang, ya aku punyanya cuma ini Mas, Alkitabku yang ada di rumah ya cuma ini, bahasanya ya udah kayak gini terjemahannya gitu. Terus ya udahlah ya, jadi aku pun pulang dan bawa PR baru lagi, jadi nggak berhenti sampai di situ gitu. Aku cari tahu karena dia nanya aslinya, aku cari tahu lah. Nah untuk proses cari tahu tuh sempat aku share ya di videoku itu di Kisah Mu'alaf 4. Nanti teman-teman bisa klik di videoku ya di channelku Natalia Iriani, cari Kisah Mu'alaf 44 karena kurios ya ini aku mau angkat situ. Jadi di situ prosedur aku nyarinya ya, jadi proses nyarinya, jadi aku klik-kliknya di situ ada gitu kan. Karena aku benar-benar mencari sampai bahasa aslinya yang sampai diterjemahkan ke segala macam bahasa. Nanti saya tanya itu ya, tentang kurios itu ya. Oh iya, jadi itu nggak ada yang mengartikan sebagai Tuhan gitu loh. Yang ada kalau di Malaysia malah itu artinya Enki. Di Indonesia artinya Bapak, artinya Tuhan gitu kan. Nah terus kalaupun di mana ya, pokoknya di bahasa Inggris pun artinya Mister. Nah ini jadi sebagai logika aja ya, kalau aku punya tetangga namanya misalnya Pak Yatno ya, aku punya tetangga Pak Yatno. Tahun 2000 aku kenalan, aku panggil dia Pak Yatno. Nggak mungkin kan 2021 aku manggil Tuhan Yatno, kan kayak lucu gitu. Dia dari yang Tuhan jadi Tuhan, atau papa saya misalnya teman-temannya manggil Tuhan, tapi karena dia misalnya entah naik jabatan atau apa jadi Tuhan, kan udah berbeda sekali dari ciptaan jadi pencipta. Nah itulah jadinya saya yakin wah ini udah gak beres nih kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya berani untuk
bersyahadat gitu lah. Jadi itu yang Bersahadat dengan teman yang tadi dari Aceh. enggak, saya bersyahadatnya enggak dengan teman yang di Aceh. Jadi saya bersyahadat ada dengan teman saya lagi yang satunya, karena memang lebih sering ketemu sama yang satunya gitu. Oke. Karena teman juga kan sempat, Berapa lama tuh pencarian hingga bersahadat? kalau pencariannya itu pas kapan ya? Pas musimnya puasaan sih. Jadi puasaan itu orang muslim puasaan, aku rempong sama cari kebenaran gitu loh, cari tentang kebenaran. Aku kurang gaul bahasa rempong. Rempong Ribet. ribuh. Oh, ribet. Sibuk. Gitu. Jadi ya gitu, aku cari itu loh tentang ketuhanan itu gimana. Akhirnya tahun berapa masuk Islam? Tahun 2016. 2016. Tahun 2016, jadi ya langsung syahadat aja gitu. Oke. Jadi kita sudah mendengarkan kisah dari Mbak Natalia. Ya, ada yang unik nih tentang Tuhan tadi ya. Iya. Tuhan dan Tuhan. Tuhan. Itu materinya Mas Koco juga, Gus Betik. Ya. Iya. Tuhan dan Tuhan. Nggak naik ke master itu jadi gold itu nggak ada ya, Gus? Nanti aku jelaskan. Mungkin biar Mas Abdullah dulu kok mau tanya. Iya. Reaksi orang tua atau gimana itu gimana? Kakak kesini Mas supaya suaranya Mas. Iya. Orang tua. Reaksi ya, bagaimana makanya waktu masuk Islam? Proses sampai masuk Islam itu apakah langsung dipublikasikan sama keluarga, sama teman, atau mungkin masih proses sembunyi-sembunyi gitu? Makasih pertanyaannya. Jadi kalau aku masuk Islam, tentu ya karena keluarga itu keluarga yang taat ya. Kristen yang taat kan dalam artian tiap hari minggu ke gereja, tiap hari harus baca Alkitab, harus berdoa gitu kan. Jadi saya nggak mungkin berani langsung, aku masuk Islam, nggak mungkin. Karena apa kata papa pasti kan marah besar ya, pasti takut gitu ya. Jadi saya sembunyi-sembunyi, sampai sembunyi-sembunyi itu pun nggak nyaman gitu loh, karena punya keyakinan tapi nggak terus terang. Apalagi di Islam saya tuh sudah berkomitmen, setelah saya bersyahadat saya harus berhijab. Jadi waktu saya sudah bersyahadat itu saya berhijab pun sembunyi-sembunyi. Jadi dari rumah kalau mau ke kantor itu kerudung itu aku sembunyiin di tas. Jadi perjalanan mampir dulu ke rumah teman pakai kerudung baru nyampe kantor. Jadi teman-teman kantor yang tahu kan kaget ya. Jadi taunya udah kerudungan dari rumah, padahal enggak. Nah terus pas udah agak lama gitu kan, beberapa minggu aku udah kelihatan males-malesan nih, nggak mau ke gereja. Jadi saat udah nggak mau ke gereja, dicurigain. Dan itu pas kakakku liburan ke Malang, kan aku punya kakak 3. Terus salah satu dari kakakku itu liburan ke Malang, dan dia yang pergokin aku gitu loh. Maksudnya dia yang menskak aku gitu kan, dia dari keterangan. Tapi alhamdulillah karena saat hari kakak nanya ke aku, itu tuh sepanjang hari aku kan jalan-jalan tuh pas hari Minggu. Dari pagi aku udah keluar rumah, sengaja nggak mau pulang biar nggak ke gereja. Pas sudah selama perjalanan aku bingung, nanya ke teman, gimana ya cara ngasih tahu ke orang tua kalau aku udah Islam, karena nggak enak kalau gini. Nah jadi pas pulangnya itu kakak nanya, kamu dari mana? Kok nggak ke gereja? Kenapa udah malam gini baru pulang? Tanya gini. Jadi aku cuma langsung jawab nyantai gitu ya. Iya, emang udah nggak mau ke gereja. Aku bilang gitu, terus dia nanya, loh kenapa kamu nggak mau ke gereja? Ya emang udah nggak mau. Kamu udah nggak Kristen? Ditanya gitu kan sama kakak. Aku bilang, iya, emang udah nggak Kristen lagi. Langsung dia marah besar, dia teriak-teriak. Cewek cowok kan? Cewek, kakak itu cewek semua. Terus jadi kakak itu kan masuk kamarku kan ya, jadi langsung teriak-teriak. Kamarku pas di atas ya, jadi teriak manggil mama, ini loh ma, anak mama ini loh, anak mama sini ma. Terus jadi mama ya heboh langsung ke atas kan, nanya ada apa gitu. Terus kakakku bilang, ini ma, lihat nih anak mama, ternyata dia udah nggak Kristen lagi, dia udah Islam ma. Pantesan dia udah nggak mau ke gereja lagi, dia udah nggak Kristen lagi. Terus mama gini, ampun, udah bener gitu kalian, kamu emang udah nggak Kristen lagi. Pertamanya pokoknya ditanyain kenapa gitu kan, terus udah yakin atau belum. Jadi mama nanya, kamu udah yakin gitu kan,
kamu masuk Islam udah yakin. Demokratis juga ya, nggak langsung marah juga ya. Iya. Karena orang Ya, tua mananya masalah. soalnya orang tua tahu kalau aku dikerasin yang ada tambah jauh gitu loh, Meledak. mental gitu ya. Jadi mama juga nanyanya kamu udah yakin kayak gitu. Terus ya udah yakin. Terus mama pun sama kakakku turun aja dari kamarku itu di lantai 2, terus ngobrol sama papa. Terus aku dipanggil, jadi kayak di sidang gitu lah ya. Papa nanya, kamu gimana? Kamu kenapa? Kamu udah gak Kristen lagi? Kamu kenapa ninggalin Yesus? Aku jawab, ya aku juga nggak tahu. Aku bisa setegar itu menjawab tanpa mengeluarkan air mata setetes pun saat orang katanya. Jadi aku jawab, aku nggak ninggalin Yesus, Pak. Terus dia bilang gini, kamu udah keluar dari Kristen, kamu udah ninggalin Yesus. Terus aku bilang, ya karena aku ngikut Yesus makanya aku masuk Islam. Oh, Terus ampun Tuhan, ajaran macam apa lagi nih? Papa langsung gitu ngomong. Soalnya logatnya papa juga campur-campur kan, udah biasa pindah-pindah gitu ya. Terus aku ya bilang, ya ajarannya Yesus sendiri, Pak. Kan Yesus sendiri yang ngajarin nyembah Allah, bukan nyembah Yesus. Terus ya papa udah bilang ajaran macam apa, pokoknya udah nunduk, udah bingung gitu kan. Terus sampai papa, mama itu sama kakak itu nangis, bertiga itu mereka nangis. Terus kakakku juga sebel gitu, dia ngelihat aku tuh nggak nangis, yang lainnya nangis kan. Kamu kok apa sih, kamu kok sampai nggak nangis gitu? Kamu tega kan kamu ngeliat nih, lihat semuanya pada nangis. Terus aku cuma bilang, ya terus gimana? Aku harus gimana? Aku harus nangis juga. Kan aku udah punya pilihan, udah yakin. Ya emang aku ngikut Yesus kok, tenang aja, aku nggak ninggalin Yesus. Ya terus karena kayak gitulah jadinya saat orang tua tahu dan mereka nunduk nangis sedih, tapi mereka udah nggak bisa maksa lagi karena udah tapi jauh. nggak diusir. Nggak diusir, cuma ya malah alhamdulillah gitu loh, dengan kejujuranku, keterbukaanku ke mereka. Aku udah Islam, yang tadi aku bilang masalah hijab sembunyi-sembunyi, setelah tahu besoknya pun aku langsung pakai kerudung kemana-mana. Tampil ya. Seperti Umar bin Khattab kan, langsung menyatakan Islam. Masuk berani deh. Iya. Tapi jawabannya sangat tepat itu. Tidak meninggalkan Yesus, tapi justru mengikuti Yesus. Mengikutinya dalilnya juga ada ya kan? Iya, ada. Oh iya, dan sempat juga orang tua tuh nanya apa yang membuat gitu ya. Jadi setelah mereka nanya juga tuh pas saat nangis-nangis itu, apa sih yang buat kamu masuk Islam? Kamu udah nanya ke pendeta kan? Soalnya sebelumnya aku bilang aku mau ketemu pendeta. Dulu aku udah sempat bilang gitu ya. Jadi aku ketemu pendeta, tanyain ayat-ayatnya, terus aku bilang jawabannya cuma gini, dan mereka kan nanya tuh, jadi alasanku apa, terus aku bilang ya nanti aku tulisin deh di buku. Aku udah nulisin tuh, jadi setelah selesai nangis-nangisan itu kan, aku udah berhijab kemana-mana, terus aku tulisin di buku. Tapi sampai sekarang Buku itu nggak dibaca. ya buku itu nggak pernah dibaca, nggak pernah disentuh sama sekali. Jadi aku bilang, ini loh Ma, alasan aku masuk Islam, ini loh Mbak, alasan aku masuk Islam. Enggak dilihat sama sekali. Padahal mereka nanya, aku udah nulis rapi banget ya, udah berurutan Takut ya, sistematis. takut imannya luntur. Nggak tahu juga. Itu kan jawaban sampean itu kan ada di Matius 7 ayat 1 itu. Apa yang menyebut-nyebut aku Tuhan, Tuhan, di sana kelak tidak aku sebagai umatku kan itu. Oke, nah ini menarik ya. Nah, kita pengen mendengarkan nih saudara sekalian ya, testimoni dan keberanian dari Mbak Natali. Ini mungkin juga banyak mualaf-mualaf kan semua dengan segala macam problematika dan keberanian beda-beda ya kan dalam menyampaikan keislaman. Nggak apa-apa, di sini bebas ngomong keras aja supaya rekamannya bagus. Nah, kan kita coba secara psikologis nih Gus, orang-orang yang baru masuk Islam, apa langkah yang harus mereka ambil? Kan tidak semua seberani kayak Mbak Natali. Mungkin kasih panduan, ketika ada orang masuk Islam, bagaimana cara mereka menyampaikan kepada keluarga? Apakah memang harus disembunyikan dulu atau memang mau terang-terang? Nah, mungkin ada tips-tips Gus. Sebetulnya kalau kita masuk Islam ya, kita masuk Islam dan kita punya keluarga yang bukan Islam, itu
nggak ada sih suatu cara yang harus begini harus begitu, semuanya itu kondisional aja. Kalau misalkan terutama orang tua kita atau keluarga kita itu yang diwakili orang tua itu orangnya bersifat akademis, dialogis ya, diajak ngomong aja, secara akademis juga ya, tadi seperti yang Natalia lakukan kan, kita lari ke bilang agama kan, bilang kitab suci, apa kata kitab suci. Jadi itu kalau orang tua kita itu demokrasi, artinya siap untuk diajak dialog ya, menghargai beda pandangan, itu begitu. Cuman kalau orang tua kita strength ya memang harus jangan terang-terangan dulu gitu. Tetapi ada sesuatu keharusan dalam Islam itu, meskipun kita berbeda, karena gini, ada konsekuensi logis. Begitu kita sudah Islam, sementara orang tua kita belum, itu secara teori hukum fikih waris itu hilang, kita nggak berhak lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau ada keluarga kita yang murtad itu hilang, jadi fair ya, kanan kiri oke, nggak dapat atau warisan, gitu. Tetapi dosa waris gimana dapatnya? dosa waris Atau sudah dapat. Tetapi ya jangan lupa kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun keyakinannya itu berbeda. Justru kalau aku memberikan masukan kepada saudara-saudaraku yang mu'alaf, harus lebih sayang lagi, harus lebih hormat lagi kepada orang tua, ibu bapak. Yang tidak boleh kan nanti ketika itu sudah menyentuh vertikal ya, agama, secara muamalah ya harus baik dan harus lebih baik. Jadi gini loh, ternyata dia setelah menjadi Islam lebih hormat ya sama orang tua. Nah, itu kan sebuah langkah dakwah juga. Bahkan dalam Islam kan ada tuntunan, tidak boleh bilang sama orang tua. Betul. Sampai itu aja diatur dalam Islam gitu kan. Jadi begitu, nggak ada format yang baku, tinggal situasi dan kondisinya seperti apa. Jadi itu. Nah sekarang Gus, setiap yang orang masuk Islam ini kan tentu ada jaminan, ada reward atau ada fadilah, keutamaan. Ketika masuk Islam tuh orang kan dihapus seluruh dosa-dosanya terdahulu. Ya. Dan keinginan dari Mbak Natalia kan sama dengan mualaf-mualaf lain, yaitu pengen keluarganya ini juga masuk Islam, Gus. Nah, ada keinginan kita Mbak ya? Benar banget. Kan kita nggak mau kita sendiri masuk surga, keluarga kita dibakar di neraka selama-lamanya lagi. Walaupun dari Kristen juga sama, filosofi mereka juga sama. Orang di luar kekristenan tidak ada keselamatan, akan dibakar selama-lamanya. Nah, jadi ini sama-sama mindsetnya. Nah, sedangkan kita punya giro, ini sama-sama agama misi ya, Islam dan Kristen aja agama misi di dunia. Yahudi enggak, yang lain enggak. Cuma dua ini punya agama misi, masing-masing ada dalilnya gitu kan. Nah, maka Gus kasih kita pedoman, kasih kita semacam edukasi. Bagaimana sih cara kita bisa berdakwah kepada orang tua? Mungkin yang pertama yang santai sampai yang fasting itu kasih yang dosisnya bertahap mungkin Gus. Kalau untuk yang sifatnya dialogis tadi ya, bisa diajak ngobrol bareng, bisa diajak duduk seperti ini santai, itu lebih mudah, lebih gampang. Kita diskusikan aja Bible-nya gimana, Al-Qur'annya gimana, dan tadi tepat bahwa seseorang itu menjadi Islam bukan berarti dia kehilangan Yesus. Orang kita kadang ya udah, makanya aku kasih masukan untuk teman-teman Kristen, cobalah baca Al-Quran, jangan diimani nggak apa-apa, anggap aja ilmu pengetahuan gitu. Bagaimana Al-Quran sampai suratnya aja ada surat Maryam, bagaimana Al-Quran itu memuliakan yang kami sebutkan di Nabi Isa, yang mereka sebut Yesus. Sampai salah satu nama suratnya aja surat Maryam gitu loh. Jadi ini jangan
jangan apa ya, jangan sampai terlewatkan sehingga kalian mengerti, oh ternyata Islam itu memberikan porsi penghormatan terhadap Yesus. Itulah yang aku maksud, bahwa ketika seseorang itu dari Kristen dia menjadi Islam, itu bukan berarti dia kehilangan Yesus, justru dia tetap memiliki Yesus, cuman dalam cara pandang paradigma yang baru dong, tentu gitu loh. Kalau kita menerimanya sebagai kekasih Allah yang diangkat, dipilih menjadi Rasul ya, kalau di kekristenan itu kan bagian dari Tritunggal yang disebut Allah juga di antara Bapa dan Roh Kudus. Itu kalau yang orang tua kita demokratis enak gitu ya. Tapi kalau yang orang tua kita streng, yang sudah menutup pintu dialog, tidak ada lain itu dengan perilaku. Sikap. Maka kamu sujud di kaki bapakmu, sujud di kaki ibumu, bukan sujud, mencium lah. nggak apa-apa, jangan terlalu. Aku sulit berbicara dengan orang yang tidak memahami bahasa ya. Sujud itu tidak selamanya sujud itu dipahami sebagai ibadah, ya. Sujud orang Jawa itu apa namanya? Kalau kita lebaran itu sungkem itu ya sujud. Tapi tidak pernah orang Jawa bilang orang tuanya itu Allah, enggak. Gitu. Jadi jangan. Sujud itu taat. Sujud itu adalah penghormatan. Jangan dipahami terus itu ibadah. Cium kaki ibumu, bapakmu, bilang saya mohon maaf gini. Tunjukkan perilaku yang baik. Ketika apa? Gampangnya kamu masak apa, ibu kasih. Bapak perlu apa, mau ke dokter, bisa tak antar pak. Gini. Ketika kamu sholat, nggak usah tunjukkan pak saya permisi mau sholat dulu. Begitu. Karena dari situ kita akan mendapatkan, kalaupun ternyata bapak ibu kita tidak menerima, kita sudah menunjukkan bahwa saya sudah menjadi lebih baik. Bahwa di dalam Islam itu hormat kepada orang tua, sekalipun beda agama, beda keyakinan itu harus, kecuali nanti ketika sudah berbicara masalah akidah, itu garisnya hitam putih. Begitu. Jadi dilihat tipologinya ya. Tipologinya. Karena begini, tidak ada kan gini toh. Kita dakwah itu kan menyampaikan toh. Kita ingin orang kan seperti kita toh. Ya. Tidak ada ceritanya dakwah itu sukses dengan menghujat itu enggak ada. Enggak ada. Apalagi sebagai anak, jangan sekali-kali menghujat gitu loh. Enggak ada, tapi nggak mungkin lah aku dakwah sama kamu supaya kamu masuk Islam, tapi kamu aku hujat apa ya? Bukan dakwah itu namanya. Dakwah itu kan Memanggil memanggil, gitu, bully gitu. memanggil, mengajak, itu kan makna dakwah. Jadi kalau misalkan cara menghujat ya bukan dakwah lagi. Jadi kalau aku lihat dari ceritanya Natali, bapak itu menutup pintu dialog, YouTube-nya tidak kan. Salah satu tujuan YouTube itu kan supaya ditonton supaya mengerti gitu, karena diajak ngobrol diskusi sudah tertutup. Ya itu selanjutnya adalah lewat perilaku kita, tunjukkan kamu sebagai anaknya yang solihah gitu ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga doa, sholat malam. Kita semua ya. Sholat malam. Minta sama Allah bahwa Engkau yang membolak-balikan hati. Kan kita tidak tahu kedepannya bagaimana. Gitu. Bisa juga minta doa sama orang ya. Doakan bapak saya dong. Boleh. Doa Ini Lewat Nah, siapapun sekarang kesempatan mungkin ya. Anda musafir. Saya doakan. Saya musafir katanya. Ya. Soalnya diijabah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Amin. Mudahkan ya Allah. Amin. Gerakan hati orang tuanya Mbak Natali. Amin. Orang tua mualaf seluruh Indonesia dan Amin. seluruh dunia ya Allah. Amin. Engkau turunkan hidayah pada hati-hati mereka Amin. untuk menerima kebenaran Islam ya Allah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.
mudah-mudahan doa orang musafir ya, orang safar itu salah satu yang dijabah oleh Allah. Dan doa itu ada 3 Mbak. Pertama kita doa sendiri, yang kedua kita mendoakan orang lain, yang ketiga kita minta doa dari orang. Karena kita tidak tahu, kata Nabi, dari lisan siapa doa itu dikabulkan. Nah, jadi Mbak ketemu orang minta doakan ayah saya, ibu saya, misalnya datang sumbangan bawa ke panti asuhan, tolong ya doakan ayah ibu saya, kakak-kakak saya supaya dapat hidayah Islam. Nah, biar bagaimana kita pengen bersatu nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beliau nggak mau membaca tulisan dari kita, mungkin bisa. Salah satu teknik lagi mungkin terus tambahan terus memberikan buku yang unik-unik judulnya kan, Dialog Ketuhanan Yesus tuh. Teman saya taruh di meja, diajak diskusi sama temennya nggak mau, begitu dia kasih buku, orang itu baca, malah satu keluarga masuk Islam dari sebuah buku. Ya. Saya punya ide gini. Dulu memang kan diajarkan sama orang tua tentang Yesus, tentang ketuhanan Kristus. Nah sekarang perlu kita pertanyakan balik, bisa nggak dia menjawab pertanyaan secara kitabiah? Pak, dulu saya diajarkan tentang ini sama sampean. Bagaimana cara membuktikannya Yesus itu Tuhan? Misalnya pertanyaan seperti itu. Kan dulu sampean yang mengajarkan. Karena gini Pak, kadang di Kristen itu ada unik seperti kisahnya Sahel itu kan. Ya. Jangan bergaul dengan orang-orang antikris. Kan ini kan iya kan jangan bergaul. Kita coba, kan kita coba. Tapi bagus juga, ini kan channel YouTube kan banyak juga yang non muslim yang nonton. Nah, jangan lantas mengklaim semua orang antikris gitu kan. Kebenaran itu kan perlu dicari ya kan. Gimana Gus? Kebenaran itu. Kebenaran itu kita harus paham dulu apa itu kebenaran. Kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Hari ini ada yang bilang Natali di rumahnya Gus Bekti, Natali di rumahnya Iwan, Natali di rumahnya Mas Abdul Had. Saat ini itu 3 berita itu nggak mungkin benar semua, ya salah semua tambah mungkin, yang mungkin juga benar 1, 2 salah. Nah, terus untuk menguji kebenarannya mana? Itu kan pernyataan. Nah, dilihat kenyataannya sekarang Natali ada di Gus Bekti. Berarti yang betul itu adalah Natali saat ini di Gus Bekti. Begitu juga di dalam agama gitu. Sebetulnya filosofi yang aku sampaikan tadi itu sederhana sekali kok tentang kebenaran. Berbicara agama itu berbicara kitab suci. Tidak bisa tidak. Kalau kitab sucinya beres berarti agamanya beres. Kalau kitab sucinya tidak, ya atau kitab sucinya kontradiksi ya. Ya kontradiksi apa lagi gitu. Cuman ada satu lagi. Tapi kenapa ya orang Kristen itu kontradiksi pun mereka tetap yakin kebenaran nih. Apa dogma apa gimana? Padahal udah tahu banyak kontradiksi gitu. Itulah yang namanya dogma itu. Dogma itu memang membunuh nalar. Dogma itu kan intinya 2. Kalau kamu mau kamu ambil, kalau kamu nggak mau ya sudah tinggalkan. Jangan dipikirkan. Karena dogma itu habitatnya itu irasional. Kan ada irasional, rasional, transrasional. Dogma itu irasional. Dia nggak perlu bukti. Orang dogma kok dibuktikan gimana. Jadi kalau kamu mau kamu ambil, kalau kamu nggak mau tinggalkan. Kalau kamu bawa ke nalar, ke logika, dia nggak masuk akal. Bukan melampaui akal loh ya, lain. Dia tidak masuk akal. Gitu. Seperti hanya Trinitas. Cuman tadi sebelum 2 yang aku sebut tadi ada sesuatu masalah di dalam kitab suci itu. Seperti kajian-kajianku itu, aku harus bilang fair ya. Kalau lihat YouTubeku itu terjemahan kitab suci itu bermasalah terjemahannya. Tapi Al-Quran itu diuntungkan original teksnya itu ada gitu loh. Kita tinggal lari aja ke original teksnya. Kan begitu. Sementara kalau Bible khususnya Injil itu kan sudah tidak ada. Ya, kalaupun ada yang Gerika ya. Terus ada yang Latin ya. Itu ya kalau teman-teman kekristenan atau teman-teman lain mengatakan itu original teks ya monggo, tapi kalau
aku tidak bisa. Itu terjemahan. Itu tetap terjemahan gitu. Tidak bisa Kalau, orang. kalau dibilang sekarang bahasanya bahasa Yunani, ada teks Yunaninya. Mas, walaupun bahasa Yunani sekalipun tetap baca terjemahan. Nggak mungkin. Jadi gini loh. Allah itu menurunkan firman itu, bahasanya sudah disiapkan, hurufnya juga sudah disiapkan. Gitu loh. Aku kemarin kan ngobrol tentang bahasa. Dari mana sih orang tahu bahasa? Dari ibu, dari bapak. Dari mana bapak tahu? Dari bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya kalau ditarik ke Kanjeng Nabi Adam, dari mana tahu? Dari Allah. Jadi pertama bahasa itu bahasa firman. Dari bahasa firman inilah manusia mengambil untuk membuat bahasa budaya. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang dirubah. Huruf juga begitu. Kenapa huruf pertama kok alif? Kenapa Yunani alfa? Kenapa Latin itu A? A semua kan? Mana yang niru ini? Kan begitu. Jadi terjemahan itu harus dilihat secara seksama. Begitu juga seperti yang dikatakan tentang Yohanes 13:13 itu, yang benar engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Memang aku adalah guru dan Tuhan. Nah, bagi Kristen Tauhid, Unitarian, itu tidak masalah, karena aku teman-teman di Kristen Tauhid itu ngerti sejarah bahasanya. Itu ada historisnya. Jadi ada problematika khusus ketika menerjemahkan Yesus ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Itu ada masalah tersendiri gitu loh. Yang itu bisa kita lihat di catatannya, gampang kok di Google itu ada. Cari Bapa jadi Bapak, Tuhan jadi Tuhan, bangsa jadi bangsa. Itu bagus sekali. Om Remi itu, waduh, kalau bagi aku loh ya, mungkin di Indonesia ini masih satu Om Remi Silago gitu. Dia sastrawan, ada multi talent lah, sastrawan, sutradara film, Masih hidup. musik, masih Sampai belum pernah ketemu. belum pernah ketemu. Nah, nanti kita buat ketemu ya. Lengkap dia gelarnya Munsi itu pakar bahasa. Tapi kalau di luar negeri, yang tadi tuan itu jadi apa sana? Di sana jadi Lord, Bukan gold. Yesus tidak pernah. Makanya bukunya Bapak ambil lah, yang Bahasa apa tulisan di bawah. Yesus berwarna merah semua itu? Bukan. Terus bawahnya lagi. Itu tuh. Ya itu. Nah, buku ini bukan Inggris ya. Nah, buku ini bagus. Bukan Ini Allah, bagus. tapi Tuhan. Ini bagus. Ini disusun oleh teman Kristen Tauhid. Jadi, kalau aku bilang Yesus itu Tuhan, iya. Kalau aku ditanya Yesus itu Tuhan, iya. Tapi bukan Allah loh ya. Beda kan? Ya. Makanya kalau aku mau diskusi supaya aku nggak ribet menjelaskan, ada nggak Yesus mengaku atau diakui sebagai Allah? Bukan Tuhan tadi ya. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan namanya nanti ada, dan aku perlu menjelaskan. waktu untuk menjelaskan itu, dan yang aku jelaskan juga belum tentu paham. Tapi kalau Allah tidak ada, Pasti sesembahan yang tunggal. gitu loh. Tuhan itu jabatan ya. Tuhan itu nama posisi, bukan nama eksistensi, gitu loh. Natali itu nama eksistensi. Tapi kalau misalnya Natali jadi manajer itu posisi, gitu. Beda. Nama posisi itu bisa diterjemahkan. Makanya Kyrios itu bisa diterjemahkan. Bisa menjadi Lord, Yang bisa tadi tertarik sama iya, Kyrios apa? bisa menjadi Lord, bisa menjadi, kalau kita orang Jawa, Kanjeng, bisa menjadi Tuan. Masalahnya kita Tuan itu, jadi tahun 1668 kita belum punya Tuhan. Kita punya Tuhan itu setelah 1668 ketika Lisken menerjemahkan ulang Bible. Sejak itulah ya kata Tuhan itu muncul. Gitu loh. Itu ada sejarahnya.
Makanya waktu kita ke Barong Pulo, Makassar. ke Makassar, kami pernah dakwah ke Barong Pulo ya. Naik gunung, wah dinginnya minta ampun, panasnya minta ampun. Begitu turun dari gunung itu pada waktu itu belum ada handphone Android kan ya? Ada. Ada. Sudah, tapi aku belum punya mungkin. Di tengah jalan ya, di perempatan tuh ditulisnya gini, hati-hati, rawan kecelakaan. Bukan rawan, rawang. Mereka ketika jatuh di huruf N itu tidak bisa medok di N tapi menjadi N. Begitu juga Ambon, gitu loh. Ini secara budaya T menjadi T, supaya tahu ya. Maka alasannya si Lisker itu kenapa tuan itu dikasih H tengahnya supaya N-nya itu medok gitu loh. mantap. Mereka kalau bilang tuan nggak bisa tuang Yesus. Oh gitu. Tuang Yesus. Jadi harus ditaruh H tengahnya. Jadi Tuang Biar Yesus. dia bunyinya tuan gitu. Supaya mati di N medok N-nya. itu dikasih H menjadi Tuhan. Makanya kalau aku sama Iwan kita dulu sering ke Makassar ya, di sana nggak ada orang makan ikan. 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 Fauzi. Berarti kalau di Batu juga susah itu. Ada tambahan Mbatu. Ya. Nah, itu dialek-dialek Ya, ke ya. daerah kita. Oh ya berarti pantas ya. Ini kan dulu aku waktu nyari itu ya, nyari tahu kan aku klik di kunonya kan. Jadi itu tuan gitu, bukan Tuhan. Memang sebelum-sebelumnya tuan, terus Tuan. junjungan, terus Junjungan. jadi nggak ada yang Tuhan. Ternyata nih baru tahu ternyata kalau nggak pakai H jadi tuang. Tuhan. Gitu. Nah, yang jadi masalah kan begini, orang menganggap bahwa kamus itu sesuatu yang tidak bisa digugat, gitu loh. Kamus bisa aja cukup. Sekarang apapun tulisan manusia itu bisa digugat. Yang tidak bisa digugat itu kitab suci, Al-Quran itu tidak bisa digugat. Terjemahannya bisa kita gugat, tapi original teks Arabian itu tidak bisa digugat. Dan dijamin ya sampai Dan akhir zaman. dijamin. Yang kitab lain ada jaminannya? Tidak ada, karena muara akhirnya di sini, gitu loh. Jadi kalau jaminan kan kadang-kadang teman-teman Kristen, oh berarti Allah itu tidak mampu menjaga firman-Nya ya? Ya mampu. Caranya bagaimana? Kalau ini sudah terkontaminasi diturunkan berikutnya, ya terkontaminasi diturunkan berikutnya. Nah, karena ini sudah nggak diturunkan lagi nih, ya. Ini kan sudah nggak Disegel ya, terakhir. diturunkan lagi kan, baru disegel. Gitu loh. Sebagai kitab terakhir. Disegel. Cuman kadang-kadang teman-teman Kristen itu banyak-banyak lah tanya supaya ngerti ya. Ada kan Kiratu Saba'ah, ada lagi Lagom itu juga ada Lagom Saba'ah. Itu bukan tekstualnya yang beda, tapi dialek gitu loh. Dialeknya itu Cara pengucapan. pengucapannya. Jadi ada perjanjian lama, Perjanjian baru, perjanjian terakhir. Karena nabinya nabi terakhir. Tidak ada lagi setelah ini ya. Nggak ada lagi. Tapi mereka belum meyakini ada perjanjian terakhir. Nah ya itulah yang jadi Bagaimana masalah. closing statement untuk ini? Jajak mau Perjanjian nggak terakhir mau ini, masalahnya. Iya kan? Gimana? Kasih mungkin gambaran buat Supaya teman-teman yang mereka belum yakin. supaya yakin ini perjanjian terakhir. Bukan sih, kalau begini, aku lebih senang menggunakan pengetahuan daripada keyakinan. Dan orang yang berpikir rasional itu tahu dulu baru yakin, nggak bisa ujuk-ujuk Yakin. yakin. Tapi kalau ada yang udah tahu tapi nggak yakin gimana itu? Memang begitu. Banyak. Al-Quran itu kan sudah menggambarkan, ya, samikna Wah, atau Asoina. tapi ada samikna, Wah, asoina. mengabaikan. kami dengar, kami taat, kami dengar, Kami tidak taat. tidak. Jadi nggak usah kaget. Yahudi juga Memang gitu. gitu. Banyak. Dan Al-Quran sudah bilang, Allah kasih dua jalan. Terserah kamu mau pilih jalan yang mana. Tapi kan Allah sudah kasih Alkitab, ya Al-Quran, sudah kasih guru, nabi, sudah dijelaskan. Sebetulnya Allah itu ya, Allah itu maunya sih kita berislam semua seluruh dunia. Tapi Tidak sulit bagi Allah. tidak sulit, makanya kita laik rabidin, nggak boleh memaksakan kan. Allah bilang apa sulitnya sih aku kalau aku jadikan semua beriman? Kan enggak. Makanya Allah kasih kebebasan, free will. Cuman kebebasan itu berisiko. Karena apa? Karena kita punya otak. Jadi kalau teman-teman tanya, apakah orang di
luar Islam itu bisa masuk surga? Oh bisa. Asal syaratnya terpenuhi apa? Tidak punya otak. Gila. Gila. Paham ya? Jadi seandainya kita gila, rasionalitas kita, itu Allah tidak tuntut kita. Masalahnya kan Alkitab, Al-Quran sudah aku kasih, guru sudah aku kasih, kamu otak sudah aku kasih. Tapi nggak mau terima Tidak juga. mau terima. Hanya karena termakan dogma. Iya, itu jadi masalah. Itulah Tapi satu. yang disebut mengikuti hawa Ya, nafsu. satu Gus. Tidak hanya paradigma beringin dengan otak untuk membenarkannya, tapi ada satu lagi. Air putih. Parameternya yang dari hati, Gus. Karena banyak juga tahu kebenaran tapi nggak menerima. Hati, Gus. Bapak. Kesombongan. Terakhir ini mungkin penentunya di sini kali ya. Kalau hatinya terbuka, nah, bisa dia terima kebenaran. Gimana? Gus? Aku bukan dalam genre itu sih ya. Aku enggak percaya itu. Karena begini, Karena sampai kalau debat kan berapa banyak pendeta juga nggak bisa jawab. iya, Dia udah tahu, tapi Tapi hatinya nggak mau. ketutup gimana? iya, tapi begini, ya. Kebenaran itu dicari oleh nalar, logika, oleh otak. Baru nanti kalau sudah ketemu dijaga oleh hati. Kayaknya penentunya di hati. Di hati. Nah, masalahnya Al-Quran itu sudah nas. Sudah sekarang ya sebodoh-bodohnya Arab Abu Jahal itu, dia tahu kalau ponakannya Kanjeng Nabi Muhammad ini nabi. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sayang. Habib? Dia tahu Nabi ya, tapi tetap menolak. Tapi begitu Rasulullah baca Quran, pada dengar mereka di pojoknya. Ya itu karena kesombongan. Jangan ada yang dengar lagi bacaan Muhammad. Tiba-tiba dia dengan Abu Jahal sama Abu Lahab ketemu di pojokan lagi. Loh, kamu ngapain di sini? Loh, kamu ngapain? Baru mereka ngaku ya, ternyata Al-Quran ini punya Mengakui daya kebenaran magis. tapi kesombongan. Terus Kesombongan. Jadi bagaimana kita mencari kebenaran itu? Cuma tidak semua orang bisa begini ya. Aku berbicara berdasarkan yang terukur. Tetap pakai otak, pakai nalar gitu. Ini logisnya. Baru nanti ketika masuk ke dalam hal-hal yang karena tidak semua itu bisa kita selesaikan dengan nalar. Ada area 1 dibagi 0. Itu bukan area logik lagi. Surga dan neraka itu bukan calon kubur, Transnasional. malaikat. nah, itu sudah di luar. Itu nanti Transnasional. iman. Nah, Gaib iman ya. itu kan goib, maka harus lewat bimbingan firman. Ya ini ya aku ini. Dan jadi gini loh ya. Apa ya? Jabur. Kita mulai dari Jabur. Ya. Dari Torah. Jabur, Injil, Al-Quran. Ini yang kadang-kadang teman-teman Kristen tidak paham atau memang sengaja tidak mau paham, nggak ngerti. Karena ada yang ngomong bahwa Al-Quran ini jiplak atau plagiat gitu kan. Ya memang sih kita harus jujur, banyak kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termaktub di sini. Cuman itu kan tidak copy paste. Mesti ada yang tidak sama kan, gitu. Katakanlah tentang kelahiran Kanjeng Nabi Isa misalnya, sama-sama dari seorang ibu yang tidak bersuami gitu ya. Tapi tempat lahirnya kan beda sudah. Kalau kita di bawah pohon korma, Karena pohon cemara. mereka mau apa di Palungan gitu beda. Nah, terus dari itu semua memahaminya gitu bahwa semua kitab-kitab Dinullah ini itu berdasarkan dari sumber yang sama gitu loh. Cuman kalau ini dipahami sumbernya beda, ini copy paste itu ya rancu. Kerangka berpikirnya itu parsial, tidak holistik, bahwa ini dari sumber yang sama. Yang menurunkan Al-Quran ya yang menurunkan Injil. Yang menurunkan Injil ya yang menurunkan
Jabur, yang menurunkan Jabur yang menurunkan Torah. Nanti kalau ditarik ke belakang lagi yang menurunkan suhu. Nabi Ibrahim. Ini satu orang, sorry, astagfirullah, satu orang, satu sumber yang sama. Gitu. Jadi bagaimana mau dibilang plagiat? Kan maunya yang punya kitab ini kan, mana yang mau dimasukkan lagi, mana yang tidak. Jadi karena kan kalau ada pertanyaan, itu Nabi Muhammad kan baru 600 tahun kemudian, dari mana dia bisa tahu cita-cita tentang Kanjeng Nabi Isa, tentang Musa kan ya? Dia makanya tuh baca Al-Quran. Al-Quran jelaskan bahwa yang membuat Kanjeng Nabi Muhammad tahu karena diberitahu oleh yang Maha Tahu. Kalau nggak dikasih tahu Kanjeng Nabi Muhammad ya nggak tahu gitu loh. Oke, Gus. Mungkin kita cukupkan dulu. Kita mungkin mau dengar statement terakhir dari Mbak, mungkin buat teman-teman apa mungkin yang bisa Mbak sampaikan, akan mengajak yang belum beriman ini beriman pada Allah. Maka ada pesan dari Mbak Natali. Ya, terima kasih banyak. Sebenarnya kalau saya disuruh bicara ya untuk pesan-pesan ke teman-teman sih, saya nggak bisa memberikan banyak pesan ya, nggak bisa, istilahnya nggak bisa berdakwah gitu seperti Gus Beti itu ya sudah jelas jauh ya seperti itu. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk bicara teman-teman, gini aja sih, memang teman-teman pun pasti yang nonton ya, saya yakin teman-teman yang nonton ini punya agama ya, apapun itu agamanya. Tapi coba khususnya yang seperti dengan agama saya yang dulu ya, yang Kristen, saya nggak ngajak kalian masuk Islam, nggak ngajak kalian ngikutin langkah saya, jejak saya. Apalagi yang nonton channel saya kan juga banyak juga ya dari Kristen. Dengan apa yang saya sampaikan saya nggak pernah mengajak. Cuma yang saya ingin ya, kalau ini saya pingin, memang saya pingin teman-teman yang Kristen, khususnya keluarga, saudara-saudara saya atau orang tua saya, lepaskan ego, ikuti kitab suci kalian, cari kebenaran, karena memang kalian kan percayanya sama kitab sucinya ya. Tinggalkan itulah doktrin-doktrin yang memang itu tidak sesuai dengan apa yang kitab suci katakan gitu loh. Dan kalaupun kitab suci namanya kitab suci terjemahan yang kayak tadi Gus Muti sudah sampaikan, di saat ada keraguan ataupun tiba-tiba ya, kita kan punya akal ya, punya otak ya tadi itu, dipergunakan otaknya, coba dicari tahu itu seperti apa, maksud sebenarnya gimana, karena pasti penyampainya sumber aslinya ya dari satu sumber ya, maksudnya dari Tuhan alam semesta itu, pasti itu nggak mungkin salah gitu. Tapi kalau memang ada yang salah, teman-teman jangan egois, silakan memutuskan sendiri, dan semoga memang apa yang diputuskan itu nggak membuat penyesalan gitu loh. Karena memang kita pun di Islam juga tahu ya, seperti yang kemarin Gus Beti bilang ya, kalau orang nggak berakal, nggak punya orang, maksudnya nggak bisa pakai otaknya ya, itu sulit gitu loh di Islam. Karena di Islam tuh khusus untuk orang yang punya otak gitu ya, punya akal gitu ya. Kayaknya sih intinya yang aku tangkap gitu ya. Jadi kalau orang yang nggak bisa pakai akal ya yang aku heran daya tangkapku kok masih ingat aja. Soalnya diam-diam aku menyimak gitu. Pengagum berarti. Iya, pengagum. Karena jujur aku di rumah pun sering banget ya, jadi kalau pas lagi lihat YouTube, lihat Gus Beti itu ya, lagi di kontennya aku juga nyimak. Makanya kemarin pas ketemu langsung, bener-bener nih aku simak. Nah, gitu. Jadi baru sekali kemarin ketemu ini. Baru sekali kemarin ketemu, dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi. Jadi ya itulah, saya hanya bisa meneruskan sedikit aja yang kemarin saya tangkap itu ya. Jadi memang teman-teman kalau merasa punya akal, punya otak, ya insya Allah kebenaran itu, hidayah itu, kalau Allah bermurah hati untuk memberikan, itu nggak ada yang mustahil gitu, pasti bisa. Yang penting coba kalau sebagai Kristen, jadilah Kristen yang taat itu seperti apa, dan jangan taat kepada gereja ya, taat pada kitab suci, apa yang Tuhan perintahkan gitu. Emang beda ya, gereja menyampaikan sama kitab suci berbeda. Yang saya Mana alami ada- sih seperti itu. Mana ada Tritunggal Kitab suci nggak? dalam suci enggak.
Tuhan dibilang Tuhan. Iya, itu ternyata terjawab ya, tuang gitu ya. Tuhan. Tapi alhamdulillah bagus sekali Mbak. Semoga Mbak ini bisa menjadi asbab hidayah buat keluarga, buat orang banyak. Karena saya lihat standar IQ Mbak ini boleh dibilang bagus lah ya. Penyampaiannya juga bagus. Nah, karena gini, ketika kita menyampaikan sebuah dakwah, orang menerima dakwah itu, maka kita mendapatkan pahala dari yang melaksanakan. Nah, ketika kita menyampaikan, ayo kamu sholat, begitu dia sholat, pahala sholat sama dengan yang dia lakukan tanpa mengurangi pahalanya dia sendiri. Keras aja man, nggak apa-apa, bebas ngomong. Apalagi kalau apalagi kalau misalnya dia bersyahadat masuk Islam, seluruh amal kebajikan yang dia lakukan itu masuk tertransfer pahalanya kepada kita tanpa dipotong pahala orang tersebut. Nah, kita ini kan dalam dunia saja kita hitung-hitungan kan. Nah, dalam bisnis modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Dalam dunia Islam dan dunia dakwah pun seperti itu. Pengen modal sedikit tapi keuntungan yang banyak. Salah satunya dakwah. Dakwah ini perkara yang ringan tetapi dahsyat, dia punya fadilah dan keutamaan. Pahala yang Allah tawarkan itu sangat banyak. Tapi banyak orang yang tidak mau berdakwah. Biar kesolehan sendiri. Nah, lebih bagus untuk dirinya sendiri. Saya belum bisa berdakwah. Padahal dakwah itu kan nggak susah. Coba bilang, ayo. Bilang ayo. Ini dakwah, ayo. Yuk sholat, yuk ngaji. Di sini ada ngaji rek, gitu kan? Kelompok ngaji rek. Jadi seperti itu, sampaikanlah dakwah pada siapa? Siapa tahu ada yang menerima ajakan kita mendapatkan pahala. Bagaimana mereka kerja? Oke Gus, terakhir dari Gus Betik sebelum saya simpulkan. Aku terus terang tidak bisa dikatakan jarang melihat YouTube karena pengalaman yang mengecewakan, ya. Mengecewakan. Karena gini ya, setelah aku amati YouTube itu yang itu judulnya itu bombastis. Tapi setelah kita lihat isinya secara akademis isinya itu ya kalau saudara kita ngomong tuh bahasa kasarnya pemesan kosong ya. Tapi itu aku kira hak personal lah ya, hak mereka. Karena kita tahu juga mungkin ada target yang mau dicapai, entah itu subscribe atau whatever. Itu monggo silakan. Cuman aku baru bicara dari diriku sendiri. Aku itu jarang. Makanya kalau ada teman-teman aku bilang, kamu nggak usah kirim-kirim aku link. Video yang kamu tonton apanya itu namanya deskripsikan ke aku, nanti apa yang kamu tanyakan aku jawab. Pertama aku nggak punya waktu, yang kedua aku tidak tertarik gitu ya. Cuman kalau yang melakukan begitu karena yang tadi itu subscribe atau apa itu yang monggo saja, itu kan pilihan. Nah, terus jadi dari sini aku terus terang tidak mengenal soleha kita ini. Apa tadi namanya? Natalia Iriani linknya. Aku linknya ya, alamatnya. Aku enggak kenal. Ketemu kemarin kita terus janjian ya. Nah, terus terang aku memprediksi salah memprediksi. Gitu loh. Aku kira tadi Iriani itu kenapa dia berpindah dari Kristen ke Islam itu karena pernikahan yang aku sama sekali tidak tertarik untuk berbicara hal-hal yang seperti itu. Karena ternyata sudah dulu karena perkawinan berarti kan kebetulan dia nikah sama orang Islam. Tapi kalau nikah sama orang Buddha ya jadi Buddha, sama orang Hindu jadi Hindu kan gitu kan. Tapi prediksiku ternyata keliru, dan apa yang dilakukan itu mungkin ini untuk publik ya, untuk siapa saja, bahwa agama itu adalah berpikir. Dan Natalia Iriani, betul ya namanya, dan dia sudah memberikan contoh bagaimana dia berpikir mencari kebenaran, karena kebenaran itu tidak akan bertentangan dengan nurani. Sesuatu yang bertentangan dengan nurani itulah yang membuat kita untuk berpikir gitu. Jadi apa yang dilakukan Natalia ini, kalau aku dosennya nilainya itu A+ lah. Tapi kalau dia tadi sesuai prediksiku, ternyata karena pernikahan
maka nilainya C, itu pun minus. C minus. C minus ya. Tapi karena aku dengan sendiri, selama ini kan aku nggak kenal, meskipun di YouTube ada, aku nggak pernah lihat. Terus kemarin ketemu, aku juga ini jangan-jangan karena pernikahan, aku kira begitu, tapi ternyata istimewa sekali. Alkitabiah, dia proses mencari kan gitu. Dan untuk yang berikutnya, gini ya nih, yang namanya hijrah itu kalau di Islam tuh begini, beriman ya, tentunya lewat pengetahuan dulu, beriman, berhijrah, berjihad. Itu 3 yang tidak boleh terpisahkan. Itu tidak, kalau dipisahkan salah satu nggak jadi itu, ya. Iman, hijrah, jihad. Nah, idealnya sekarang posisinya sudah beriman lewat pencarian yang rasionalis tadi. Nah, dari beriman itu step pertama, kamu sudah lalui step kedua, hijrah. Ya. Sekarang hijrah kamu sudah settle di sini. Ini belum selesai. Kamu harus berjihad. Jihad itu ini kadang-kadang orang saat Tidak harus angkat pedang. Bukan. Sungguh-sungguh untuk mempertahankan Iman yang sudah kamu miliki. Dakwah salah satunya. Itu salah satunya dengan cara dakwah. Jadi begini. Kamu sudah beriman, ya. Orang beriman itu belum tentu mau hijrah loh. Tapi dia sudah mau berhijrah. Tadi yang kamu bilang, Islam, tapi dia beriman, cuman tidak berhijrah gitu. Dia sudah beriman, sudah berhijrah, nah sekarang berjihad. Sungguh-sungguh menjaga keimananmu yang kamu jaga. Begini maksudku. Namanya orang berjihad itu tidak ada yang tidak ada tantangan. Semua itu mesti ada tantangan. Aku kenal kamu ya baru ini, aku nggak tahu latar belakang kamu bagaimananya, siapa anaknya, orang tuanya juga aku nggak tahu. Ya, setiap orang itu mesti punya sisi hitam, sisi putih, itu mesti. Karena kita manusia bukan malaikat kan. Nah, artinya begini. Kalau kamu dalam jihadmu ini menemui tantangan, itu jihadmu bagus. Justru tantangan itu harus kamu kalahkan. Pematangan Paham iman. maksudku? Jangan membuatmu lemah. Gitu loh. Apa-apa dalam Islam, ketika orang bersahadat itu sama dengan buka lembaran baru. Misal kamu dulu kerja kan? Iya. Misalkan kamu dulu kerja bagian keuangan, kamu korupsi atau apa? Ini gampang untuk menjelaskan ke kamu aja. Kamu korupsi gini-gini. Terus kamu terkenal di sana. Natali itu korupsi gini. Nah, sekarang kamu sudah Islam. Ya, Islam melarang korupsi. Dan kamu sudah beriman, berhijrah, jihad. Nah, kalau ada orang yang mengungkit itu tantanganmu dan anggap saja itu seni yang harus kamu selesaikan. Jawab dengan senyum gitu. Bilang, iya, tapi saya sekarang sudah berhijrah. Saya sekarang sudah menjadi muslimah. Ayo kita doakan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah saudara kami Natalia Iriani soleha dalam segalanya, soleha sampai menutup mata nanti ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk mendakwahkan kebenaran kepada keluarganya, juga kepada yang lain ya Allah. Tetaplah jaga dia, selalukanlah dia dalam garis-garis jalan yang menjaga dia dalam kesolehan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Sudah Gus? Sudah. Masya Allah, subhanallah, doa yang menyentuh hati ya. Semoga Mbak istiqomah terus seperti Gus Mekti, walaupun umur sudah 52. Keras sedikit ya? Sudah 52 tahun ya, tapi masih tetap menuntut ilmu. Saya datang ke sini 2 malam, terus ikut pengajian di sebelah. Ikut gurunya jauh sana, berangkat ke sana. Ya.
Jadi bukan hanya belajar otodidak sendiri, tapi dia punya guru belajar. Jadi ada dasar-dasarnya. Jadi Mbak juga seperti itu, ya kita semua penonton juga. Teruslah kita menuntut ilmu, cari. Sebelum terakhir ya, ini kriteria kitab suci. Ya, apa sih sehingga sesuatu dikatakan kitab suci itu yang benar misalnya, kan ini ada dua nih, ada Bible, ada Quran. Nah, maka saya ada 3 poin kalau sesuatu itu dikatakan kitab suci. Yang pertama, dia full murni adalah wahyu Allah, tidak ada pencampuran atau kalimat dari siapapun, bahkan rasulnya pun tidak. Nah, di sini tidak ada perkataan Muhammad. Ya, ini murni semua adalah penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Bible. Di Bible ini ada wahyu Allah, ada perkataan Yesus, ada perkataan murid, ada perkataan orang lain lagi ya yang dijadikan dalam satu kitab. Jadi bercampur di dalam. Nah, yang kedua, kitab suci itu tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Boleh Al-Quran boleh dibedah ya. Dimana kontradiksinya silahkan, nanti bisa berhadapan dengan Gus Bentik ya. Siap menerima tantangan lah untuk berdialog. Yang ketiga, kitab suci itu ketika ditulis itu harus terkonfirmasi dengan nabinya. Yesus ketika pencatatan kitab suci, Yesus sudah tidak ada. Puluhan tahun setelah Yesus meninggal atau bahkan ada ratusan tahun baru ditulis. Beda ketika Al-Quran ditulis. Al-Quran selain dihafal juga ditulis oleh para sahabat. Ketika ditulis itu terkonfirmasi dengan bacaannya Rasulullah. Jadi terkonfirmasi, oh benar, tulisannya benar, bacanya benar. Nah, jadi itu 3 hal itu bisa didapatkan dalam Al-Quran. Boleh saya tambah itu? Oh ya silakan. Kriterianya tidak bertentangan dengan akal. Tidak bertentangan dengan Tidak akal. boleh bertentangan dengan akal setiap wahyunya. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan pengetahuan alam. Jadi misalnya kita kejadian, apa yang ada di dalam diceritakan di dalam kitab, sebuah kitab harus sesuai dengan fakta alam. Oke. Kalau Ini itu meleset, jadi tidak boleh bertentangan dengan Iya. sains juga ya. Iya. Nah, harus seiring. Kalau di Bible itu matahari, ya semacam bumi sebagai contoh setiap pusat kejadian. tata surya. Contoh kitab kejadian. Ya, oke, mungkin itu kesimpulan. Sekarang penonton silahkan menyimpulkan dari diskusi santai kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran, ya, dan menguatkan iman kita semua. Kurang lebihnya saya moderator, kalau ada yang salah saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi